Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Pernah kita bahas belum? Belum. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul 'azim. Wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 155 hingga 157 ini. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum. Dan pasti sungguh benar-benar kami akan menimpakan kepada kalian semua. Pasti benar-benar sungguh-sungguh kami akan merasakan kepada kalian semua, memberi bala kepada kalian semua, memberi ujian bagi kalian semua. Berupa apa? Bisyai'in, sesuatu yang sedikit. Bisyai'in dengan sedikit. Orang Arab tuh kalau ngomong syai' itu artinya sedikit, gitu ya. Sesuatu artinya, tapi sesuatu yang sedikit gitu. Syai' bersih gitu. Hal kecil gitu, barang kecil, perkara kecil. Walanabluwannakum bisyai'in. Kami pasti akan benar-benar memberikan ujian kepada kalian semua nih, kaum manusia ini. Bisyai'in, sedikit. Apa ya Allah? Balanya itu, ujiannya itu, cobaannya berupa apa? Sedikit. Apanya yang sedikit? Minal khauf, dari khauf, rasa takut, dari kecemasan, dari kekhawatiran, dari ketakutan, walju', dan juga dari kelaparan, wanaksin minal amwal, ujian itu ada yang berupa ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, walju', kelaparan, kurang makanan, gitu ya. Wanaksin minal amwal, dikurangi. Apanya yang dikurangi? Minal amwal, hartanya. Dompet hilang, handphone hilang. Itu adalah bentuk-bentuk ujian di atas muka bumi ini. Rumah kebanjiran, sehingga sofanya dibawa sama air, kasurnya ngambang. Naksin minal amwal, dikurangin harta. Wal anfus, nah ini sedih nih. Dikurangi jiwanya, dikurangi nyawanya. Maksudnya dikurangi nyawanya, jadi berapa kita punya satu nyawa? Maksudnya nyawa orang yang kita sayang. Kematian anak, kematian orang tua, kematian suami, ditinggal wafat saudara, ditinggal meninggal sama orang yang dekat sama kita. Nah itu adalah bentuk-bentuk ujian. Wathamarat, dikurangi buah-buahan, hasil panen. Ya, ada yang panennya dimakan tikus, dimakan serangga, hama. Ada juga yang nggak dimakan hama, nggak dimakan serangga, tapi rusak karena kena banjir. Ada yang mati karena panasan, kemarau. Ada yang kena kebakaran hutan. Wathamarat, dikurangi buah-buahannya, dikurangi hasil tanamnya, dikurangi hasil buminya. Wabasyiris sabirin, wabasyir, berikanlah kabar gembira wahai Nabi Muhammad, as-sabirin, kepada orang-orang yang sabar.
ujiannya pasti, ngadepinnya yang belum pasti. Nah, ada orang-orang yang ngadepi ujian ini bisa sabar, ada yang nggak sabar. Yang sabar ini basyir, ngasih kabar gembira kepada mereka. Siapa itu yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah. Alladzina orang-orang idza apabila asabatuhum menimpa kepada mereka musibah, sebuah musibah, kemalangan, kecelakaan, ada ujian tadi ini yang disebutkan di atas tadi. Qalu mereka berkata, inna lillahi wa inna lillah, inna sesungguhnya kita semua, lillahi adalah miliknya Allah, wa inna dan sesungguhnya kita semua ini ilaihi hanya kepada Allah raji'un akan kembali. Orang-orang yang seperti ini, yang sabar kayak begini, ulaika alaihim salawatun min rabbihim warahmah, bagi mereka ada salawat. Apa itu salawat? Rahmat yang diiringi dengan penghormatan. Allah hargai mereka ini, yang bersabar ini sama Allah dihargai. Warahmah, dan mereka semuanya mendapatkan rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang dari Allah SWT. Wa ulaika, dan mereka ini humul muhtadun, adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dapat 3 hadiah dari Allah SWT. 1, penghormatan. 2, kasih sayang. 3, jalan petunjuk. 3 hal dikasih Allah SWT buat orang-orang yang bisa bersabar. Baik teman-teman sekalian, saya muliakan, beberapa poin yang kita lihat ada di ayat-ayat ini. Yang pertama, ujian itu pasti. Yang namanya hidup di dunia ini, Bu, tempatnya masalah. Ya, Bu ya? Namanya hidup ini pasti ada masalahnya. Kalau agak ada masalahnya, bukan hidup namanya. Kalau banyak baju kotornya, namanya laundry. Ya, Bu ya? Kalau dunia memang tempatnya ujian, banyak permasalahan dalam hidup ini. Nggak ada yang nggak punya masalah. Bahkan dari anak-anak, ibu sekalian, nggak lihat tuh bayi-bayi aja nggak punya dosa, nggak pernah ngatain orang. Tahu nggak? Ada nggak bayi yang udah ngatain orang? Segitunya ada bayi sakit, ibu ya? Bayi aja loh dikasih sakit, bayi aja dikasih takut, ntar nangis, ketakutan, kan begitu tuh. Padahal dia baik, nih nggak punya salah, nggak punya apa-apaan. Ini karena Allah mau kasih tahu, emang dunia mah gitu, tempatnya ujian, tempatnya masalah, tempatnya cobaan. Nanti kalau udah agak-agak gedean dikit, anak-anak SD itu, tuh capek banget sih sekolah, pengen nih cepet-cepet kuliah. Anak SD mau kuliah, maksudnya ntar gedenya gitu, pengen cepet gede, pengen buru-buru lepas ujian, lepas sekolahan gitu ya, sampai mereka udah pada kuliah. Katanya orang yang kuliah nih, duh males banget pergi kuliah. Kita males pergi kuliah, kita senangnya pergi depan kantor DPR. Mau demo. Ya Allah, males nih kuliah, kalau udah kerja enak nih. Kayak gitu, betul nggak? Ibu-ibu pernah kuliah nggak tuh? Anak kuliah Bu? Ya Allah Bu, sama. Saya juga nggak kuliah, tapi saya sekolah terus ya. Sampai ini ntar udah kelar kuliah nih, girang, pada lemparin kopi. Wah, kan wisuda tuh, pada main lempar kopi. Waduh, bebas, udah nggak sekolah lagi, udah kayaknya permasalahan hidup selesai. Dia nggak tahu.
Habis tuh nyari kerja, habis tuh mikirin gimana caranya usaha. Ya Allah, baru deh tuh dia tahu yang namanya hidup dimulai justru dari sesudah selesai kuliah, selesai sekolah. Mereka bilang, aduh, banyak banget nih masalahnya nih, susah banget nih. Kalau misalnya udah kawin enak nih. Iya, banyak pernah mikirnya begitu. Udah kawin enak nih, apalagi yang cewek. Aduh, udah gak usah kerja deh saya kalau udah kawin, kayak gitu. Katanya yang cowok biar kerja-kerja capek-capek, begitu pulang ketemu istri udah jadi hilang capeknya. Dikirain kan begitu ya. Ini nih Bu nih, kalau saya perhatikan nih masa depan bagi seseorang nih semacam kita melihat fata morgana Bu. Kita kirain bagus, kita kirain enak, cuman gambaran doang yang ada dalam pikiran kita. Begitu disamperin, begitu nyampe, ya Allah susahnya, ya Allah ruwetnya, ya Allah sedihnya. Seribu sekalian, sampai kemudian kawin. Nih si dia nih, si orang tadi nih, dari mulai kecil di ngeluh mulu, sampai udah kawin nih ibu saya sekalian, ketemu juga jodohnya kawin. Waduh, pas kawin girang. Pas kawin girang, iya kan? Orang kalau pas kawin kan girang semua. Pakai baju bagus, ya nggak? Iya nggak? Pakai baju bagus, waduh, sampai ini nih, sampai punya buntut bajunya. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, jadi raja, jadi ratu dalam sehari. Orang mendadak-dadak udah ngasih di duit. Undangan kan, masukin duit. Ibu-ibu mau masukin duit? Oke. Berapa Bu? 5.000. Sian amat. Ibu-ibu sekalian, udah nih kawin. Dia pikir kawin selesai, dia nggak tahu. Dia nggak tahu tuh fata morgana. Yang nyangkain dengan kawin masalah selesai, ini adalah masukan yang dimasukkan sama orang-orang di luaran sana Bu. Islam nggak pernah bilang begitu. Di luaran sana no, film-film barat tuh, itu tuh mereka tuh kalau film Cinderella, maka mereka berdua menikah dengan bahagia. Maka mereka menikah dengan penuh sukacita dan berbahagia selamanya. Tamat. Film barat tuh, dongeng-dongeng. Kalau udah kawin, selesai, mereka berbahagia tamat. Makanya kenapa Bu Cinderella nggak ada bagian kedua? Tuh kalau ada film-film kayak begitu ada bagian keduanya, agak jadi bahagia dan tamat. Enggak. Yang ada laki bini berantem. Ada katanya. Yang ada orang tua kemudian masuk dalam rumah tangga, kan gitu ya? Ketemu nih sama pelakor, ketemu sama pebinor. Apa tuh pebinor? Berebut ini orang. Masya Allah. Yang kawin nih, lama belum ada anak, dia bilang, duh, hampa gitu, kayak ada yang kurang. Nih kalau saya udah kawin gini punya anak nih enak nih. Ibu-ibu sekalian punya anak, anak belum gede udah hamil lagi. Habis tuh hamil lagi. Ya Allah Bu, mata udah sampai bengap banget dah, kagak bisa tidur juga malam. Nyusuin, ngurusin anak, yang satu begini, yang satu begitu, baru yang satu tidur, yang satu bangun. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu ini dibilang,
Kalau anak-anak udah pada gede enak lagi. Lepas nih semua masalah. Emang kalau masih anak kecil-kecil tuh ujiannya banyak. Tapi ntar kalau udah gede-gede ujiannya selesai. Emang gitu? Kirain kan gitu ya Bu ya? Kirain anak udah gede-gede, usia tambah tua gitu kan. Sekarang udah nggak lagi ngangkat anak-anak sih, anak-anak udah pada gede-gede gitu. Dulu sakit pinggang, sakit kaki karena ngangkatin anak, gitu ya. Udah umur 60 tahun kok sakit kaki lebih lagi, sakit pinggang lebih lagi, sampai udah nggak pernah keciuman bau minyak wangi, yang ada minyak gosong. Iya, iya. Ya Allah, ya Allah. Udah tua-tua nih, kita bilang nih, ya Allah, dulu tuh ya enak. Sekarang nih udah tua-tua kayak begini nih, badan sakit-sakitan, hidup kayak merasa nggak berguna. Masalah bener nih hidup ini. Bu, sampai kapan nggak ada masalah? Sampai mati. Udah mati baru ada masalah. Gak ada masalah di dunia. Sekarang memasuki masalah di akhirat. Ya Allah. Jadi ibu saya sekalian, orang hidup di atas muka bumi ini pasti ada masalahnya Bu. Gak ada siapapun yang hidupnya gak ada masalah. Jadi kalau ada orang bilang kayaknya melihat usaha ini seneng aja, ini gak pernah ada masalah gitu dalam hidupnya, dia gak tahu. Kan gitu ya Bu ya? Semua orang ada masalah, semua orang pasti ada masalah dalam hidupnya. Masalahnya terletak pada bagaimana cara menghadapinya. Bagaimana cara ngadepinnya? Itu sebenarnya. Jadi Allah SWT bilang, walanabluwanakum, pasti benar-benar kami akan. Itu Bu pakai lam taukid, pakai nun taukid tuh di belakangnya. Artinya nggak ada yang bisa selamat dari masalah. Sesungguhnya pasti benar-benar kami akan menimpakan bala, menimpakan masalah, menimpakan musibah kepada kalian semua selagi kalian bernama manusia. Selagi kamu berjenis manusia, apalagi selain manusia kamu adalah orang-orang yang beriman, pasti akan ada ujiannya Bu. Ujiannya ini manusia sekalian, namanya manusia pasti ada ujiannya. Gak ada ceritanya orang hidup umur sampai dengan 60 tahun nggak pernah sakit seumur hidup, nggak ada. Nggak ada orangnya. Ada nih satu doang, namanya Fir'aun. Selain daripada si Fir'aun, semua orang pasti punya sakit. Ibu pernah nggak ketemu orang dari umur lahir dia sampai dia 60 tahun, 70 tahun, gua nggak pernah sakit. Batuk-batuk nggak pernah. Lu nggak pernah. Apaan nggak pernah? Nah ini nggak pernah kita ketemu orang kayak begitu Bu. Ya Bu ya? Nggak ada, semua orang pasti punya sakit. Itu orang yang bahkan tidak mukmin sekalipun kena. Nah terhadap orang mukmin ada lagi ujiannya, ujian keimanan lebih besar daripada ujian orang-orang secara umum. Karena kamu beriman, ujiannya lebih tinggi lagi. Ibarat kata nih Bu ya, kalau semua manusia nih anak SD, nah ibu-ibu nih yang beriman, kita nih yang beriman nih anak SMP. Ujiannya orang SMP sama ujiannya orang SD susahan mana? SMP. Karena kamu lebih tinggi nilainya, lebih tinggi lagi. Kalau kamu selain mukmin, kamu juga orang soleh yang menjalankan agamamu dengan baik. Sholat iya juga, tahajud juga, gitu kan? Nutup aurat iya juga, berusaha buat jadi hamba Allah yang soleh. Ujianmu lebih tinggi lagi teman-teman.
itu kayak orang yang habis lewat SMP dia naik SMA. Nah Bu, di antara orang-orang soleh ini ada para ulama dan ada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Al ulama wal auliya. Itu ujiannya lebih tinggi lagi. Ibarat kata yang lain tuh SMA, gitu ya. Nah ini bukan hanya SMA nih, tapi udah masuk kuliah nih, S1. Ya, itu ujiannya lebih berat lagi tuh para ulama, gitu kan. Ada lagi di antara ulama-ulama ini, ibu sekalian, yang dipilih Allah bukan hanya sebagai ulama, tapi sebagai aulia, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang sudah S2. Ujiannya lebih susah enggak? Lebih susah lagi. Nah, di antara para aulia kekasih Allah Subhanahu wa taala ini ada lagi Bu di atasnya lagi, yaitu para anbiya. Para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala ini udah orang-orang yang bergelar profesor S3. Master nih dulu sih sekali. Ujiannya udah paling susah lagi. Mereka nggak lulus kalau belum menemukan sesuatu, sehingga membuat mereka bergelar sebagai profesor. Mereka nggak lulus sebelum mereka mendapatkan ujian berat dari Allah SWT dan mereka mampu menjalaninya dengan cara yang terbaik, sehingga mereka pun dipilih Allah menjadi para rasul, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad bilang, al-bala muwakkalun bil anbiya, thummal awliya, thummal adna fal adna. Bala itu yang paling gede, ujian hidup, musibah hidup paling besar Allah timpakan kepada para nabi. Habisnya para nabi baru para wali, habisnya para wali baru orang soleh, terus ke bawah, ke bawah, ke bawahnya lagi. Semakin kamu menjadi orang-orang yang rendahan, semakin rendah pula ujiannya. Palingan ujiannya gitu-gitu doang, SMS kagak dibales. Palingan ujiannya gitu-gitu doang Bu, sakit, sakit perut gitu kan, sakit kepala gitu ya. Udah janjian sama temen mau ngaji, dia kelewatan, kagak nyamperin kita. Palingan kesana-sana aja ujiannya kan. Ujian gitu-gitu aja, ringan-ringan. Nah kalau kemudian kamu jadi hamba Allah yang lebih solehan lagi, ujiannya lebih gede lagi, dan seterusnya. Nggak usah takut, sebab ujian itu, ibu-ibu saudariku sekalian saya muliakan, ujian itu Bu disesuaikan sama kelasnya dan tidak berbahaya ujiannya. Yang berbahaya kalau kamu nggak jawab dengan benar ujiannya. Betul nggak? Betul nggak? Ujian di kelas tuh, di sekolah tuh, betul? Itu pembagian kertas ujian dibagi-bagi, bahaya apa enggak? Nggak bahaya. Kalau kamu jawab dengan benar, bahaya apa enggak? Nggak bahaya. Yang bahaya itu kalau ada orang dikasih soal ujian, dia bukannya jawab soal-soalnya, malah ngata-ngatain gurunya. Siapakah nama Menteri BUMN? Dia bilang, Bu guru jahat banget sih, astagfirullah. Si pertanyaan susah banget sih. Guru macam apa kamu ini? Bla tulis di situ. Gurunya bacanya kurang ajar nih anak, kan begitu. Marah, bisa dipanggil, bisa dikeluarin dari sekolah. Ini Bu yang masalah dengan ujian. Ujianmu nggak masalah, yang masalah kalau kamu salah menjawabnya. Contohnya gimana? Mohon maaf Bu ya. Contoh yang paling gampang deh buat yang udah nikah, kapan hari dapetin? Ada cewek bilang, saya mau ketemu sama suaminya. Karena biasanya biasanya dia ini transferin saya. Bulan ini gak telat transfernya. Itu namanya ujian. Ya, ujian. Jatuhnya di perasaan. Wah, perasaanmu mendidih-didih, cemburu luar biasa, ya kan? Wah, macam-macam
Ibu saya sekalian, namanya ujian Bu, namanya ujian dalam kehidupan kita. Ini kayak kamu lagi dikasih soal. Siapa yang ngasih soal? Itu yang mesti dulu kamu ingat. Yang ngasih soal itu Allah. Dan Allah ketika ngasih soal sama kamu jangan sedih, jangan kamu ngerasanya Allah gak sayang saya. Kenapa saya dikasih ujian kayak begini? Kamu salah. Ujian itu datangnya dari Allah. Dan ujian itu dikasih kepadamu dalam kehidupan untuk membuatmu menjadi naik kelas. Bukan karena Allah benci sama kamu, bukan karena Allah mau merendahkan kamu, tapi kan sakit. Ya, iya. Orang banyak nih jawabnya salah nih. Ngadepin ujian yang ini nih. Ujian yang ini, ada salah banyak banget. Ada yang kayak begini, gue pengen ketemu itu terus cewek dirabrak ceweknya Bu, dilemparin duit. Enak bener ya. Jadi kamu ngerti dari suami saya apa? Kamu pengen duit nih. Ada yang begitu, ya Bu ya. Ya Allah Bu, itu nyakitin. Nih jawab soalnya nggak benar. Ada lagi ibu-ibu sekalian, wah apa dijambak tuh cewek. Besar, kamu mau rebut suami saya? Iya loh. Waduh, ya Allah. Bu, itu sih kalau ibu ngerjain PR-nya dengan cara seperti itu, bukan cuma dia yang benci sama kamu, suamimu juga benci sama kamu. Betul? Ya gitu caranya. Melabrak-labrak tuh bukan cara kita ya ibu saudara. Ini cara kita gimana? Resian hidup. Enggak. Nah, terus jawab salah tuh, pakai main labrak. Ada lagi yang kayak begini nih Bu nih. Oh, coba saya lihat. Pas dilihat ceweknya, emang cakep sih. Waduh, gimana nih ya? Kalau gitu saya nggak boleh kalah. Saya harus lebih cakep daripada dia. Jadi suami saya rupanya seneng sama cewek cakep. Dikirain saya nggak bisa cakep, saya bisa. Pergi ke mending salon, pergi ke Korea. Operasi plastik Bu, hidungnya jadi mancung, bibirnya jadi seksi, ya, alisnya disulam, bulu matanya ditanam, sulam macam-macam. Habis itu pipinya ditarik, tarik benang, ya, pipi tarik benang, alis disulam, bibir sulam, tuh kayak kain, muka naik. Ya Allah Bu, dia jadi cakep sampai dia aja melihat kaca kaget. Cakep nih gue sekarang. Dari cakepnya sampai suaminya nggak kenal. Ibu-ibu saudara sekalian, apakah dengan cara seperti itu dia berhasil mengembalikan hati suaminya padanya? Oh, ibu-ibu jawab enggak, emang tahu pengalaman pribadi. Itu juga jawab salah tuh yang model begitu ya Bu ya. Pas dilihatnya hati suaminya tetap juga ke situ, aduh sedih jadinya. Ya ampun, nih benang mau saya balikin gimana? Susah bener, mau pergi lagi ke Korea, mana haram lagi Bu ya, operasi plastik itu kan haram. Ada lagi Bu, salah lagi nih, jawab soalnya nih. Dia liatin ceweknya kagak cakep, oh di palingan nih laki gue digunakan pelet kan. Ya udah, kalau gitu kira-kira datang ke mbah yang mana ya?
palingan limbah yang lo gue cari lagi. Cinta ditolak. Tolong dong guna-gunain laki saya dan guna-gunain perempuan itu juga. Ya Allah Bu, gak ada bener-benernya. Jawab soal dengan cara yang salah. Labrak salah. Apalagi tadi? Operasi salah. Dukun salah. Nih A, B, C salah semua nih. Oh D. Pilih yang D nih. Apa ini D? Dia datang kepada suaminya bilang, Bang, pilih aku atau dia. Tak sanggup hati ini kau duakan, sebab aku mencintaimu dengan tulus, ikhlas dan setia. Aku tak mau cintaku dibagi dua. Pilih Bang, aku apa dia Bang? Kalau Abang memang pilih dia, silahkan ceraikan saya. Kalau Abang pilih saya, ceraikan dia. Itu juga jawabnya salah. Ibu, ini salah kalau ibu kerjain yang itu. Ya Bu ya? Kenapa gitu? Tapi saya ngomongnya sama nenek-nenek. Saya tidak tahu saja. Akhirnya jadi kuburan saja. Ini yang muda-muda banyak juga kan. Ibu juga yang nenek-nenek bisa masih tahu anak-anaknya Bu ya. Nah gitu nak caranya nak, kalau suami kamu sedang lagi ada ujian. Ujian buat suami juga kan. Ujian buat suamimu, ujian buat dirimu juga gitu. Jadi kalau suruh milih, disuruh milih, salahnya apa ya Ustazah? Salahnya karena itu pilihan yang sulit bagi dia. Sebab Bu, yang pernah saya baca, kalau laki-laki kemudian senang sama perempuan lain dalam masa pernikahan, artinya dia sedang jatuh cinta kepada perempuan tersebut. Dan ada istilah, jangan menasehati orang sedang jatuh cinta. Itu perbuatan yang sia-sia. Agak kali dengerin. Orang lagi seneng kok lagi jatuh cinta disuruh paksa. Itu sama aja kayak anak kecil tuh Bu, lagi mainan, ya Bu ya. Lagi mainan, lagi seneng banget ya sama mainan yang baru. Kamu kemudian bilang gitu, kamu mainan udah lama, udah rongsok pula. Jadi bilang sama anak kecil, nak, ganti dong nak mainannya nak, jangan yang ini nak, yang ini aja nih nak, yang ini aja nih nak, mainan yang lama nak, kamu nak. Ya Allah Bu, yang ada mainan yang lama tambah dibuang sama dia. Betul? Dan itu yang sering terjadi kan? Itu yang sering terjadi Ibu sekalian. Kalau dibilang pilih antara aku atau dia bakalan pilih dia. Bukan dirimu yang dipilih. Kenapa? Lagi jatuh cinta. Percuma. Gitu. Jadi mendingan kayak gimana nih Ustazah pilihannya? Dikasih tahu sama Allah SWT. Apa tuh? Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira buat perempuan yang sabar. Oh jadi maksud Ustazah kita disuruh sabar aja nih. Laki kita ya gak pulang-pulang berapa hari, kita sabar aja saja. Nanyanya sambil pegel gitu kan. Maksud Ustazah kita disuruh sabar kayak gimana ya saja. Gak gitu ibu-ibu sekalian. Kamu jangan salah, sabar itu bukan mengalah. Sabar itu bukan lemah. Bukan, sabar itu justru kuat. Bukan sabar yang ya udah deh mau gimana lagi, gue mah tahu diri aja dah. Yang penting laki gue masih mau ngasih gue makan. Ya gitu. Yang penting ya udah dah, biarin aja. Ya gitu dulu sih. Terus gimana yang namanya sabar? Allah bilang, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, Ustazah nih nyebut contohnya nih kalau hati suami berpaling. Padahal itu nggak masuk dalam tadi
dari ujian-ujian yang Allah SWT berikan. Masa? Iya, Ustaz malah masuk. Takutan, kelaparan, kurangin harta, kurangin jiwa, kurangin beban. Mandi, kagak ada nih. Hati suami bercabang gak ada. Itu termasuk dalam khauf. Ketika hati suamimu sedang berpaling, kamu dilanda kecemasan, kamu dilanda ketakutan, kamu merasa bahwa tidak ada lagi yang menyayangi, kan begitu ya? Kamu merasa bahwa tidak ada lagi yang peduli padamu, itu khauf. Marhaban, yang lihatlah. Marhaban bisalati ahlan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabar dalam konsep ayat yang tadi telah kita bacakan. Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang sabar. Sekali lagi, sabar itu bukan kelemahan hati dengan tidak berbuat apa-apa. Ya udah deh, sabar aja deh saya, gitu kan? Ya udah, habis mau gimana lagi, suami mau kayak begitu, udah dibiarin aja, disabar aja deh saya. Enggak gitu. Sabar itu alladzina idza asabatuhum musibah qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, inna sesungguhnya kita semua ini Bu, lillah miliknya Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya hanya kepada Allah raji'un, kita semuanya akan kembali. Jadi ketika ada hati suami kemudian berpaling kepada perempuan yang lain, saatmu untuk memahami makna inna lillahi. Inna lillah, semua dari kita miliknya Allah. Suamiku ternyata bukan punya saya, suami saya ternyata miliknya Allah, sehingga saya tidak bisa mengendalikan hatinya. Bagaimana mungkin saya bisa mengendalikan hatinya jika bahkan mengendalikan hati sendiri saja saya tidak mampu? Kan begitu? Ya Allah, Engkau ingatkan saya kembali bahwa hati suami saya ternyata bukan miliknya, akan tetapi milikmu ya Allah. Allah lagi ngasih kita ujian. Jadi mestinya kayak gimana? Saatmu untuk kembali kepada Allah. Inna ilaihi raji'un. Aku bukan milikku, aku bukan milik suamiku, suamiku bukan milikku, suamiku bukan miliknya sendiri. Kita semuanya adalah lillah, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk si perempuan tadi ini lapor tadi, dia pun juga bahkan bukan miliknya dia sendiri Bu, dia miliknya Allah. Dia miliknya Allah. Kami adalah hamba-hamba yang sedang diuji. Maka kalau semuanya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita mesti balikin yang miliknya Allah kepada Allah. Jadi kita pun introspeksi diri. Ya Allah, kenapa ya Allah bagi kepada saya ujian kayak begini? Kemungkinannya dua Bu. Satu, kamu terlalu cinta kepada suamimu sehingga Allah cemburu. Dengan Allah jadikan hatinya tidak lagi mengarah kepadamu. Biar kamu tahu, hati sesiapapun boleh berpaling darimu, bisa berpaling darimu, tapi Allah ketika cinta kepadamu tidak akan berpaling darimu. Tuh, bisa jadi begitu. Bisa jadi kamu selama ini terlampau mencintainya, sehingga Allah kasih peringatan sama kamu. Cinta bener lo laki, sampai segitunya sama suami. Suaminya bilang jangan pakai jilbab. Oh siap bang. Cinta bener kamu sama suami. Segala-gala yang dimauin suami walaupun melanggar aturan dari Allah, diterjangnya demi untuk menjaga suami ini agar tidak berpaling. Maka ketika kemudian Allah SWT
coba. Iya ya ampun. Kamu jangan merasa sia-sia cinta persembahkan padanya. Ternyata segala pengorbanan ini hanya membekas luka. Cintaku kau bayar dengan sembilu yang tertusuk di dadamu. Aduh, nggak usah gitu. Itu cara Allah ngasih pelajaran kepadamu, bahwasanya kamu perlu naik kelas nih. Tapi kamu gitu amat sih sama suami kamu nih yang kasih pelajarannya. Tuh ya, gimana sih? Gimana? Iya bener juga ya Allah. Cinta sama manusia nih nggak kena nih. Seharusnya cinta kepada manusia biasa-biasa aja. Seharusnya cinta kita kepada manusia wajar-wajar aja. Seharusnya cinta kita kepada manusia di bawah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Gitu. Jadi suami hatinya sedang bercabang, ya udah, nggak apa-apa. Cara Allah untuk mengenalkan kepadamu bahwa hanya cinta Allah yang tidak akan berpaling padamu. Jadi gimana saatmu kembali kepada Allah? Coba tengok-tengok hatimu. Iya, abis kawin gua nggak pernah tahajud lagi nih. Abisnya kawin sibuk aja sama suami sampai dikir ketinggal-tinggal nih. Abisnya kawin sama suami nih, abisnya dapat buku nikah, buku Al-Quran kagak pernah gue buka lagi. Barangkali begitu, ya kan? Kesibukanmu kepada suamimu menyibukkanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah cemburu padamu. Diberinya ujian, hati suami berpaling darimu. Maka mulailah lagi bangun tahajud. Kemudian berkata, ya Allah, sakit hati saya ditinggalkan oleh suami saya. Tapi dari sini saya belajar, ya Allah, bahwa hanya Engkaulah yang tidak akan berpaling. Ya Allah, jika ditinggalkan manusia aja sebegini sakitnya, bagaimana pula jika Kau tinggalkan, ya Allah. Aku mohon padamu, jangan pernah tinggalkan aku, ya Allah. Jangan pernah tinggalkan aku, ya Allah. Gitu. Itu baru ngisi soal ujiannya benar, ya. Tapi kalau ngisi soal ujiannya nggak benar-benar nih Bu, apa yang akan terjadi? Remedial mulu. Pulang aja kerjaannya. Maka ada seorang perempuan bilang sama saya, Ustazah, saya udah kawin sama laki saya, Ustazah, udah 30 tahun, ujiannya dari dulu sama aja Ustazah. Suami Ustazah, ya Allah, abis kelar sama satu cewek, ntar sama siapa lagi? Abis kelar sama dia, saya udah beresin, Ustazah sama siapa lagi? Ntar sama siapa lagi? Kalau kelar-kelar Ustazah, tiap tahun ada gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cewek. Saya bener. Itu ibu-ibu saudara sekalian, kenapa bisa dikasih ujian sama terus? Karena selama ini selalu remedial. Dia jawab soal ujiannya salah mulu, jadi diulang lagi. Gitu kan ada naik kelas, itu mau begitu? Enggak. Jangan mau begitu, cepetan naik kelas. Dikasih ujian kayak gitu. Ini gini. Saya nih kayaknya udah lama nih nggak deket sama Allah, nih Allah lagi pengen saya deket sama dia. Cinta kepada suami membuat saya sebegitu fokusnya mempersembahkan hidup saya buat dia aja, lupa sama makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan berarti habis itu suami kita cuekin, bukan ibu ya. Tapi maksudnya hati tubuh kamu persembahkan, jangan buat suami, karena dia. Bahkan urusan kamu sama suami seharusnya kamu jadikan sebagai urusan kamu sama Allah. Saya berbakti sama dia karena Allah, karena saya pengen berada dalam surga Allah nantinya. Pengen biar Allah ridho sama saya, karena kabarnya Allah ridho kepada para istri-istri yang solehah kepada suami. Gitu. Kemungkinannya satu, kamu terlalu cinta. Kemungkinan kedua, karena kamu suka nggak ngurusin suami. Dengar, banyak nih ibu-ibu kayak gitu, sibuk sendiri.
Giliran suaminya disibukkan sama perempuan lain, dia sakit hati. Betul nggak? Betul nggak? Halo? Betul loh. Suami nggak diurusin, giliran ada yang lain mau ngurusin, kamu sakit hati. Jadi mestinya kayak gimana? Wa inna ilaihi raji'un. Mesti introspeksi kembali kepada Allah. Iya sih, memang saya yang salah. Terlalu nyaman punya suami, urusannya cuma minta transferan aja tiap bulan. Akhirnya kemudian keadaan dia seperti apa, hatinya kayak gimana, nggak pernah lagi saya peduli padanya. Nah nih, sekarang ada yang lebih peduli kepada suami saya. Pilihannya gimana? Ya udah, berbagi kepedulian. Mau? Oh enggak. Bagi tugas maksudnya. Kan kamu ngerasa susah nih mengurusin suami, ada yang mau bantuin, mau apa kagak? Itu pilihannya, atau tunjukkanlah bahwa sebenarnya kamu masih bisa untuk melaksanakan tugas tersebut seorang ibu. Gitu. Bu, istri tipu bukan yang kemudian yang dipengenin sama suami. Ini beneran ya, beneran nih saya bilang. Ibu-ibu nih, sebagai seorang istri itu bukan berarti suami tuh pengen rumah sampai kayak mengkilat. Ya bu ya, bersih banget, mengkilat gitu segala macam. Bukan juga gitu. Pokoknya suami pulang, dia kemudian ngasihin minuman, kan gitu ya? Kemudian lagi dia tampil cantik di hadapan suaminya makan sambil ditongkrongin, gitu kan? Enggak yang harus perfect. Kamu tiap kali ketemu ada bulu mata, pasang di mata kamu, warna-warni segala macam muka kamu, enggak gitu juga. Enggak gitu juga, ibu-ibu seribu sekalian, enggak gitu juga gitu. Bukan itu yang dipengenin sama suamimu gitu. Tapi seorang kawan, untuk dia berbagi rasa hati. Jadilah seorang perempuan yang meminjamkan dua telinganya untuk mendengarkan suaminya berbicara ketika suaminya sedang berbicara, dan meminjamkan dua matanya ketika suaminya meminta perhatian. Halo? Dan meminjamkan rasa hatinya untuk ikut serta berempati ketika suaminya sedang memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Itu tugasmu sebagai seorang istri, gitu kan? Nah yang sering terjadi kan kayak gitu bu. Di saat kita lagi nggak barengan sama suami, kepikiran, ya ampun udah makan apa belum ya, makan pakai apaan ya, makan mesin apa ya, gimana ya, gini ya, waduh, luar biasa benar ini khususnya lihat. Perhatian, tapi justru malah perhatiannya sia-sia karena suaminya nggak ada di depan dia. Giliran lagi di depan suaminya sibuk lagi main HP. Ada tuh cewek-cewek di sono. Depan suaminya HP-an aja. Agak pernah ditinggal-tinggal tuh HP. Update status lah, apalah, itulah. Bicara, diskusi, WhatsApp di grup lah, segala macem. Masya Allah. Lagi ada suaminya, ini kan salah-salah bu. Pinjemin dua matamu ketika suami sedang berharap perhatian darimu. Suamimu ada di depan, ya udah liatin gitu. Tapi ketika suami sedang ketemu sama tamu, itu berarti kamu nggak perlu pinjemin mata kamu buat dia. Ngapain dikit-dikit bang? Tolong ya Allah. Suami lagi ngobrol sama orang, dipinjemin telinganya. Giliran kamu lagi diajakin ngobrol sama suami, tadi tuh di tempat kerja. Iya bang, kenapa bang? Habis itu tadi tuh sini. Ini tidur. Ada video kayak begitu di sono. Mana sini? Iya bu ya, kita kan suka begitu bu ya.
Kita mentertawakan diri sendiri Bu ya. Iya kan? Tuh, itu salah kita nih Ibu sekalian. Salah kita tadi. Salah kita. Kalau pas giliran suami ngomong sesuatu gitu kan, kita nanggepinnya nih asal-asalan, nggak pakai kita pikirin. Ya udah bang, kayak gituan doang, masalah kecil tuh bang, masalahnya bang. Abang ini mikir kan bang? Judes bener suami ini. Ya Allah, ya Allah. Mana kalau lagi minta-minta, ya Allah kalah tuh tukang nagih. Apa itu namanya tukang nagih? Debt collector. Allah, sama ibu-ibu nih kalau lagi nagih sama suaminya. Bang, buat tagihan rumah bang. Orang udah minta-minta bang. Buat bang. Dapat dari lagi, bang mana bang? Ya Allah, tak sampai nggak bisa nafas ya Allah. Bu, jadilah istri yang salehah. Maka ketika hati suamimu sedang berpaling, dan jadi mikir gitu. Iya, ampun. Emang suka salah-salah sih mikirnya. Gak gini caranya mestinya. Gimana nih? Saya mau nggak bagi tugas? Atau kalau nggak mau tugas, bagi tugas, tunjukkan bahwa kamu bisa mengerjakan tugas tersebut seorang diri. Gitu kan? Udah, nggak usah bahas tentang perempuan itu. Ya, kunci rapat-rapat mulutmu dari menyebut-nyebut namanya. Biarin aja, itu urusan dia sama dia dah. Ya gitu. Jangan dikit-dikit pas suami angkat telepon dari dia. Suami lagi WhatsAppan terus ketemu dia. Ya Allah, bu. Nah itu caranya. Udah lepasin perempuan itu dari pikiranmu. Lepaskan perempuan tersebut dari bayanganmu, ibu-ibu sekalian. Sekarang saatnya, Bu, menunjukkan kepada suamimu bahwa kamu bisa mengerjakan tugas tersebut seorang diri, gitu. Dengan cara yang manis jadi istri, yang manis bicaranya, yang manis perhatiannya, yang manis mendengarkan keluh kesahnya, kan begitu? Coba ya. Kalau suami lagi ada yang mau diobrolin, tampaklah perhatian. Walaupun kamu misalnya dia udah cerita yang kayak begini, udah yang 125 kali, nah apa dengerin aja di terus gimana bang? Oh, gitu kan? Kelihatan tertarik gitu. Sebab ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kamu tidak mendengarkan kedua, tidak meminjamkan dua telinga untuk mendengarkannya, dia akan mencari telinga yang lain untuk mendengarkannya. Sebab itu tubuh kebutuhan primer, kebutuhan mendasar bagi seorang manusia untuk didengarkan. Bayi aja minta didengerin. Kalau lagi nangis bayi kamu gak dengerin, coba tuh liatin. Tambah ngamuk, kejar nangisnya karena bayi tersebut minta buat didengerin. Anak bayi aja minta didengerin, apalagi suamimu bayi udah segede gitu. Ya, gitu ya. Nah itu kita pahami makna inna wa inna ilaihi. Kalau kamu jawabnya dengan benar, sambil kamu balikin sama Allah, ya Allah, ini salah saya ya Allah, kurang perhatian selama ini. Ini Bu, saya kasih contoh masalah suami untuk kemudian silahkanlah apapun masalahnya. Sama aja kok gitu. Kamu lagi dikasih sakit, itu adalah ujian dari Allah SWT. Gimana cara jawabnya? Ya Allah, aku tahu. Kau memberikan sakit kepadaku ini bukan karena kau benci padaku, ya Allah. Bukan. Akan tetapi karena kau sangat menyayangiku, seperti yang kami dengar dari Nabi Muhammad. Innallaha ilaha ba'dan ibtala. Allah apabila sedang cinta kepada seorang hamba, dikasihnya ujian hamba tersebut. Ketika kita dikasih sakit, kita paham sakit ini dari Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali Allah. Dan sakit ini adalah cara Allah untuk menghapuskan dosaku, untuk membuatku lebih bersyukur atas sehatku. Kan begitu ya? Ada banyak orang tuh nggak bisa mensyukuri sehat kecuali setelah dia dikasih sakit. Mungkin kita salah satunya, sehingga di saat kita dikasih sakit kita tahu ini adalah cara Allah buat mengingatkan kita.
Nah gitu. Jadi apapun aja kita bilang innalillahi. Anak kita lagi dikasih sakit, innalillah. Anak kita bukan punyanya Allah, bukan punyanya kita, dia adalah punyanya Allah. Kalau punyanya kita nggak pengen anak kita sakit. Wa inna ilaihi raji'un, hanya kepada Allah lah anak kita kembali. Artinya ini adalah teguran buat kita nih, mungkin kita kurang bener nih ngajarin sama anak kita. Yuk kita kenalkan balik anak kita kepada Allah. Nah, kamu dikasih sakit bukan mama lo yang pengen, bukan kamu juga yang pengen, tapi Allah pengen. Ayo nak, kita minta kesembuhan kepada Allah. Sebab sebagaimana Allah yang bisa ngasih sakit, hanya Allah pula lah yang bisa ngasih sembuh. Minta nak sama Allah, biar Allah kasih kepadamu kesembuhan. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun aja yang terjadi dari segala macam ujian, obatnya itu dia tuh. Obatnya pemahaman makna kita tidak punya apa-apa, semuanya adalah miliknya Allah dan hanya kepada Allah lah semuanya akan kembali. Maka kembalikanlah segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya semua kejadian mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali mengingat Allah sebagai yang mengatur segala urusan-urusan dalam hidup.